Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini mulai lagi safety briefing kita di awal bulan minggu pertama bulan Maret ya 2023. Alhamdulillah, untuk itu kita bersyukur dan berdoa sebelum mulai kegiatan. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Silakan teman-teman mengambil tempat di masjid sediakan. Saya itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita mulai seperti briefing kita di minggu pertama bulan Maret tahun 2023 dengan berdoa tadi alhamdulillah sudah kita mulai, dan coba saya akan menguraikan beberapa poin ya khusus untuk pagi ini. Jadi yang pertama itu teman-teman tetap ingat mengenai K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga kebersihan badan, memakai APD supaya selamat gitu. Itu yang penting. Kemudian mengenai evaluasi kerja, kemarin sudah kita laksanakan pekerjaan kita sesuai dengan job desk masing-masing. Yang sudah bagus kita pertahankan ya, dan yang kurang kita perbaiki lagi supaya lebih bagus ke depannya. Kemudian untuk rencana kunjungan seperti biasa tetap kita ikuti informasi dari baik dari BPS maupun dari Perum Jasa Tirta 1. Kita kalau ada kunjungan tamu kita layani sebaik-baiknya. Yang paling penting yaitu sudah ada perizinan, gitu ya teman-teman ya, termasuk kegiatan-kegiatan baik di lingkungan DMO maupun di sekitaran wilayah kita ya. Itu kalau ada yang belum mengetahui sebaiknya disarankan untuk mengajukan izin dulu ya, baik ke BPS Kemalijona dengan tembusan ke Perum Jasa Tirta 1. Kalau ada yang belum mengetahui kita beritahu seperti itu Pak. Kalau enggak ya disuruh datang ke kantor kita ini untuk kita jelaskan mengenai perizinan. Kemudian khusus hari ini kami akan menjelaskan mengenai kondisi saat ini ya. Seperti kita ketahui kita ini masih masuk ke musim penghujan ya Pak. Musim penghujan biasanya di bulan-bulan ini itu seperti tahun-tahun lalu itu ada kondisi banjir ya, kondisi banjir dan sebagainya. Itu untuk tenaga seperti kita, tenaga di bendungan waduk itu harus mengetahui mengenai kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, selama ini teman-teman operasi itu sudah melakukan pengamatan TMA ya, tinggi muka air waduk secara periodik, dengan angka ketinggian yang mengamati angka ketinggian PSK setiap jam. Nanti kalau sudah terpasang AWLR itu automatic water level reading record instrumen di sekitar Spile, insya Allah nanti secara real time lebih bisa diamati lagi gitu ya. Ini lagi dalam proses setting ya, setting itu teman-teman. Kemudian mengenai kondisi pengurusan waduk ya. Jadi operasi waduk itu harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu ya. Bagaimana kalau kondisi normal perlakuannya, kondisi banjir bagaimana, apalagi kalau kondisi darurat ya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman kita selama ini sudah melakukan pengamatan melalui sarana yang ada ya. Seperti tadi dilaporkan sudah bagus. Kemudian nanti harusnya itu dievaluasi ya, evaluasi bagaimana sih kondisi selama dari dulu. Kalau kita mungkin dari sejak 2015 sampai sekarang itu hampir 10 tahun, bagaimana sih kondisinya, fluktuasinya air itu bagaimana. Jadi hari ini kita khusus ke 1 bulan terakhir yaitu Februari 2023 ya. Jadi untuk teman-teman ketahui yang Anda amati itu langsung nanti datanya masuk ke SIM4 sistem ya di PU di UPB, sistem informasi bendungan dan danau atau waduk. Itu ya. Kemudian di Perum Jasa Tirta 1 itu masuk ke RMS ya, River Management System. Itu secara otomatis setelah pendataan itu langsung masuk ke sana supaya diketahui dengan segera itu status keamanan muka air itu bagaimana gitu ya. Jadi khusus untuk Februari kemarin sudah kita data, kita ada resume ya dari tanggal 1 sampai tanggal 28 itu kondisi air paling tinggi limpasnya itu kalau nggak salah 65 atau 67 cm paling tinggi ya. Gitu. Kemudian yang paling rendah sekitar 1, berapa gitu ya, 17 saya lupa, nanti ada datanya itu ya. Jadi secara rata-rata sekitar 40 cm gitu ya. Nah itu bagaimana statusnya gitu ya.
Jadi kalau perlu teman-teman ketahui, kondisi normal limpasan kita yaitu di angka 149,3 ya, di normal limpasan spillway itu, di utama spillway. Kemudian nanti 1 meter dari situ itu sudah kondisi siap ya. Kemudian di weir emergency yang kedua itu tingginya 151,8 itu 2,5 meter itu kondisi siaga. Kemudian yang awas 155,3 ya. Jadi ini maaf saya duduk dulu. Jadi perlu saya jelaskan untuk supaya ada gambaran ke teman-teman mengenai status tadi ya. Jadi waktu itu dioperasikan harus memperhatikan kondisi-kondisi itu tadi. Kapan misalnya antisipasi sebelum banjir atau kalau ada tindakan darurat seperti apa gitu ya. Untuk itu perlu pentingnya standar operasi prosedur SOP itu harus punya ya, dan harus diupdate setiap saat gitu ya. Kemudian juga untuk itu perlu juga diupdate mengenai RTD ya, rencana tindak darurat. Itu harus dilihat lagi ya, diupdate ya. Nah, gitu. Kemudian perlu teman-teman ketahui kemarin dari data yang kita resumekan itu ada kriteria kalau kondisi 0 ya itu masih normal ya, normal. Kemudian kita kan secara rata-rata belum mencapai lebih dari 1 meter ya. Nah, jadi range-nya itu antara 0,25 sampai 75 cm sampai 75 cm itu masuk standar siap ya, siap waspada. Jadi kondisinya aman tetapi dengan status tetap waspada gitu ya. Nah, itu yang dilakukan yaitu tetap memantau dengan periodik. Kemudian nanti kalau masuk ke kondisi berikutnya yaitu siaga, itu ringnya antara limpasan 1 meter sampai dengan 325 ya. Jadi kalau air melimpas di atas 1 meter sampai nanti 325 itu sudah masuk kondisi siaga itu ya teman-teman. Kemudian kalau kondisi awas itu 3,5 meter, kalau melimpasnya 3,5 meter ke atas, nah itu sudah kondisi awas ya, seperti itu. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kondisi normal ya, kondisi normal sampai dengan siap. Tadi pada saat air di bawah 1 meter itu tetap melakukan pemantauan. Nanti ini coba saya lihat ya sedikit mengenai SOP-nya. Jadi itu kondisi normal itu kadang-kadang air ya normal saja ya. Tapi kadang-kadang seperti kita ketahui sekarang ini musuh terbesar di dunia ini yaitu bukan pandemi lagi Pak, sekarang perubahan iklim. Nah itu ya, perubahan iklim itu yang sekarang merubah semuanya gitu. Jadi biasanya bulan keringnya cuma sekian bulan kok lebih panjang hujannya, itu kadang ada berubah iklim Pak, berubah iklim. Kadang-kadang ada badai di Australia atau di Filipina atau di mana berdampak ke Indonesia juga. Nah, itu untuk itu kadang-kadang ada namanya anomali. Anomali itu penyimpangan ketinggian muka air yang nggak biasanya gitu. Nah, kalau tidak terjadi penyimpangan ya itu yang biasa-biasa itu ya. Ya kemarin Februari kelihatannya badai yang besar sekali belum terjadi ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi tahun lalu pernah terjadi ya gitu ya. Itu berarti ada anomali. Walaupun kita sudah melalui perencanaan ya, melalui rencana alokasi air, pemanfaatan air itu tahunan, tapi kadang-kadang pada pelaksanaannya ada anomali, ada penyimpangan terhadap ketinggian muka air akibat terjadi itu tadi badai dan segala macam itu ya. Nah, itu. Kalau terjadi anomali gimana? Nah itu maksudnya kenaikan air yang tidak biasanya gitu ya Pak. Itu ini saya baca di sini. Jadi kecenderungan air dalam 2 jam 1 meter atau selama 12 jam ya, setengah hari itu kan biasanya Pak Rian, Pak An melaporkan loh, setiap jam dari sini ke sini, oh ini air tetap, enggak airnya berubah sekian senti. Nah itu kalau nanti ini selama 12 jam itu namanya sudah cenderung airnya naik gitu ya, naik ya. Pada saat air mendekati status waspada maka pintu-pintu di sebelah itu atau pintu di titik sana persiapan untuk dibuka Pak. Nah, seperti itu ya, dengan di SOP ada itu mengenai aturan mengenai buka tutup pintunya ya. Jadi air di waduk itu untuk diketahui pemanfaatannya juga banyak. Kalau di kita kan untuk air baku ya, air baku, kemudian pemeliharaan semongan, kemudian yang terbesar itu yaitu untuk pengendalian banjir kan juga. Bahkan untuk irigasi dan juga PLTMH itu belum PLTMH belum beroperasi ya. Nah, untuk irigasi kita tidak ada sawah ya di bawah. Jadi untuk itu tadi ya. Jadi air di kita itu digunakan pemenuhannya untuk melayani kebutuhan pengguna air yang di bawah. Tapi harus diatur ya, pengoperasiannya gitu ya.
Kemudian bagaimana kalau kondisi di atas siap ya, kondisi waspada misalnya. Jadi nanti pemantauan air dilakukan real time ya. Dan di sini ditulis bahkan setiap 20 menit Pak, habisnya kita jam Pak. Itu kalau sudah masuk kondisi siap atau waspada, itu nanti setiap 20 menit dilaporkan ke pimpinan ya, pimpinan. Bahkan nanti sampai juga ke pimpinan tertinggi Pak Kepala Balai misalnya toh. Nah, nanti dari sana akan melaporkan bahkan kepada pimpinan di daerah, misalnya kepala daerah gitu kan. Nah, kondisinya begini. Kemudian nanti kondisi setelah itu siaga ya. Bagaimana kalau siaga ya? Kondisi siaga itu dilakukan setiap, kalau menurut standarnya itu 10 menit sekali malah Pak, 10 menit sekali seperti tadi. Itu nanti malah pimpinan juga melaporkan ke pihak-pihak terkait, kemudian melakukan semacam rapat khusus gitu ya, antisipasi untuk persiapan evakuasi misalnya. Itu harus ada evakuasi Pak. Jadi kalau kondisi paling berat itu nanti kalau kondisi awas ya, kondisi awas darurat itu memang warga yang di bawah sana harus dilakukan evakuasi tahu ya, pemindahan itu karena sudah terjadi dampak yang besar ya, seperti itu ya. Jadi beberapa kondisi itu yang harus dipahami ya. Untuk itu diperlukan setiap saat evaluasi. Nah, evaluasi terhadap apa yang sudah, kalau kita sebenarnya mengamati melaporkan ya. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit mengetahui gambaran tentang evaluasi ya, kita juga minimal tambah wawasan gitu ya, nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus tahu mengenai kapan kondisi normal, kapan kondisi banjir, kapan kondisi darurat ya, siap darurat. Nah, seperti itu. Untuk itu penting sekali lagi saya ulangi mengenai SOP yang harus diupdate. Ya. Kemudian RTG harus ada, tengok lagi RTG-nya kayak apa, rencana tindakan daruratnya seperti apa, yang harus dilakukan apa, gitu ya. Itu semuanya mengacu kepada peraturan menteri dan segala macam, itu sudah ada semuanya itu ya. Nah, hanya kadang-kadang kita melihat aja enggak gitu, apalagi update. Itu teman-teman ya, sedikit gambaran mengenai tadi kondisi di sini supaya teman-teman itu tahu yang dikerjakan dan dampaknya ke depan gitu ya. Kalau kondisi paling berat seperti apa, kita harus siap gitu ya. Nah, dengan segala macam kondisi. Oke, silakan teman-teman berdiri dulu. Nah, itu ya. Oke, jadi kita akan memulai kegiatan kita seperti biasa dengan semangat ya teman-teman, semangat, dan mudah-mudahan dengan sering bertemu walaupun sekali-kali minimal menambah silaturahmi dan juga tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, nanti seperti biasa teriakan semangatnya supaya kita bekerja dengan lebih giat dan lebih percaya gitu ya, dengan kemampuan diri sendiri. Harus percaya diri Pak, begitu ya. Dan tolong segala hal-hal yang kurang bagus jangan diikuti atau jangan jangan neko-neko lah dalam bekerja itu ya. Nah, kita bekerja sesuai dengan tugas kita aja, gitu aja ya, nggak usah neko-neko gitu ya. Kemarin banyak kejadian yang akibatnya kita sendiri yang merasakan Pak. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dan bisa menyadarkan teman-teman untuk apa kita ini bekerja di sini gitu kan. Bekerja di sini untuk apa gitu ya. Oke, jadi teriakan semangatnya dengan kencang ya supaya lebih sehat gitu ya. Waduk Jati Barang aman, lestari, sehat, semangat.